Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia pada masa pendudukan, khususnya di bidang keuangan, perdagangan, industri, serta pengarahan Romusa dan mobilisasi massa. Kebijakan di bidang keuangan pada masa pendudukan Jepang, pemerintah militer Jepang menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengontrol keadaan Indonesia. Salah satu bidang yang diatur dengan ketat adalah keuangan. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain: pertama, Jepang mempertahankan nilai gulden untuk mengawasi lalu lintas permodalan dan arus kredit. Mereka melarang penggunaan mata uang lain agar seluruh kegiatan ekonomi bisa dikendalikan. Kedua, Jepang mengambil alih ekuiditas bank-bank peninggalan Belanda seperti De Javasche Bank, Nederlandsche Handelsmaatschappij, Nederland Indische Compo Bank, dan Bank Batavia. Dengan menguasai bank-bank tersebut, Jepang bisa mengontrol sistem keuangan sepenuhnya. Ketiga, Jepang menerapkan pemungutan pajak penghasilan, terutama pada masyarakat yang berpenghasilan sekitar 30.000 gulden per tahun. Selain itu, Jepang juga menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas baru yang dikenal sebagai uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda dan beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan pemerintah Dai Nippon, tetapi tidak sempat diedarkan. Emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu dan diedarkan pada tahun 1943. Akibat pencetakan uang yang tidak terkendali, terjadi inflasi yang menyebabkan nilai uang turun dan harga-harga naik. Kebijakan di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan, kondisi ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Persediaan bahan baku dan komoditas perdagangan semakin menipis. Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat tidak lagi bebas diperjualbelikan. Semua distribusi barang diatur oleh pemerintah Jepang. Selain itu, harga barang ditentukan oleh pemerintah. Pedagang tidak bisa menentukan harga sendiri. Akibatnya, perdagangan menjadi tidak lancar dan ekonomi rakyat semakin sulit. Kelangkaan barang sering terjadi. Masyarakat harus antri untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Kondisi ini menyebabkan penderitaan yang cukup besar. Kebijakan di bidang industri. Di bidang industri, Jepang melakukan perubahan besar sesuai dengan kebutuhan perang. Beberapa kebijakan industri yang dilakukan antara lain mengubah beberapa pabrik gula menjadi pabrik senjata, melakukan percobaan penanaman kapas untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat, membuka usaha pemintalan secara massal. Semua kebijakan ini bertujuan untuk mendukung kepentingan perang Jepang di kawasan Asia Timur Raya, bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengarahan Romusa. Salah satu kebijakan yang paling menyengsarakan rakyat adalah Romusa, yaitu kerja paksa. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia diwajibkan bekerja tanpa upah yang layak. Kebijakan ini diatur oleh Naibumbu, yaitu Departemen Urusan Umum Romusa, biasanya berusia antara 16 hingga 45 tahun. Mereka direkrut untuk membangun fasilitas perang, seperti benteng pertahanan, gudang senjata, jalan raya, lapangan udara. Selain itu, Romusa juga dipekerjakan di bidang industri seperti pabrik garam, pabrik kayu, pembuatan dinamit, pertambangan batu bara, dan penyulingan minyak. Pulau Jawa menjadi daerah dengan jumlah Romusa terbanyak karena penduduknya sangat padat. Pada awalnya, sebagian rakyat mengikuti Romusa karena pengaruh propaganda Jepang yang menjanjikan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Namun pada kenyataannya, Romusa diperlakukan dengan sangat kasar. Mereka kekurangan makanan, sakit, bahkan banyak yang meninggal. Pada tahun 1944, Jepang mengerahkan Romusa secara besar-besaran. Tidak hanya dalam negeri, banyak Romusa yang dikirim keluar Indonesia, seperti Jepang, Burma, Thailand, Vietnam, dan Malaya. Akibatnya, desa kekurangan tenaga kerja karena sebagian besar Romusa adalah petani. Produksi pertanian menurun dan terjadi kekurangan bahan pangan. Untuk mengurangi ketakutan rakyat, Jepang menyebut Romusa dengan istilah yang lebih halus seperti prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Namun kenyataannya mereka tetap mengalami penderitaan berat. Mobilisasi massa. Selain Romusa, Jepang juga melakukan mobilisasi massa untuk mendukung kepentingan perang. Banyak laki-laki dari pedesaan direkrut dan diberi latihan militer di kamp-kamp Jepang. Proses perekrutan sering dilakukan dengan paksaan dan kekerasan. Jepang juga menerapkan sistem tonnerigumi, yaitu kelompok kecil di tingkat rumah tangga yang berfungsi
untuk mengawasi persediaan pangan, mengatur gotong royong, mengawasi keamanan lingkungan, mengawasi propaganda dan kegiatan masyarakat dalam situasi perang. Tonari Gumi juga dilatih untuk menghadapi serangan udara dan keadaan darurat. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan Jepang di bidang keuangan, perdagangan, dan industri lebih banyak bertujuan untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Kebijakan tersebut menyebabkan kesulitan ekonomi, kelangkaan bahan pangan, inflasi, serta penderitaan rakyat melalui kerja paksa Romusa dan mobilisasi massa. Masa pendudukan Jepang menjadi salah satu periode yang penuh penderitaan dalam sejarah Indonesia, tetapi menjadi pengalaman penting yang membentuk semangat perjuangan menuju kemerdekaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.